bertemu Tuhan, Iya. spiritualnya bisa nggak? Karena di dalam tubuh kita, satu, Iya. ada cakra tubuh, Mm-mm. 7 cakra tubuh. Kedua, ruh, Hmm. otomatis Merogo Sukmo. Kita harus bisa ngelewatin level-level itu. Nah, kalau nggak bisa lewatin level itu, Rahayu Bopo, selamat malam. Sebelumnya saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih sudah diterima di Padepokan Bopo. Jadi intinya saya di sini pengen niku Bopo belajar tentang ketauhidan. Ya. Soalnya kan sekarang kalau saya lihat ya, kebanyakan orang ini pada bingung mencari jati diri, toh. betul. Nah, terus sebetulnya kalau kita sebagai manusia, ya kan sudah dijelaskan bahwa manusia itu rezeki, jodoh, pati itu kan sudah ditentukan, kita sudah ditentukan. Digariskan. Nah, kalau sudah semuanya itu sudah digariskan oleh Tuhan, tujuan orang hidup di dunia ini untuk apa, Bapak? Ya, agar kita hidup bisa bermanfaat buat orang banyak, memanusiakan manusia, hingga akhirnya tercipta rahmatan lil alamin. Ya ujung-ujungnya itu ilmu marifat, tapi tidak usah disebutkan. Ini kan prakteknya. Iya, iya, iya. Ya pasti ya dalam pengalaman aku ya musafir itulah yang bermakrifat. Karena semua tercangkum di situ. Tentang hakikat ya hikmah lah jatuhnya. Hakikatnya apa kehidupan kita yang kita jalani. Akhirnya pengalaman hiduplah guru yang sejati. Itu sajalah, bukan produk jarene sopo-sopo. Kan kita biasa mencari jati diri ujung-ujungnya Betul, betul, betul. dari mulut orang lain, bukan dari perjalanan hidupnya sendiri. Dalam rahmatan lil alamin. Ya mau rahmatan lil alamin ya kalau bukan musafir, tidak akan tercapai kalau hanya duduk di tempat. Mustahil ya. Mustahil. Akan lama prosesnya. Ya pertanyaannya, jadi musafir tanpa talenta keahlian nyusahin orang toh tidak jadi manfaat. Pasti jadi pengemis, minta-minta, Betul, betul. nipu orang. Jatuhnya kan itu. Kalau pengalaman aku hidup ya jadi musafir, ya keadilan kebijaksanaan buat anak istri ya tak bawa, jalan-jalan, ya nolong orang. Dimanapun kita berpijak di warung, kita bertanya ada orang sakit tidak? Ya sudahlah, ternyata orang susah ya wayai beramal. Itu sajalah. Kalau kita ndak mikirin duit, dalam mengembara begitu berapa juta kita habis. Itu saja, tidak berharap apapun. Berharapnya ya ridhonya Gusti Allah, nyari pahala. Semacam kayak tadi yang aku perjelas. Kita menggandakan pahala dengan cara mancing biar difitnah. Tapi kita senang, jangan marah. Itu aja. Kalau fitnah ya makanan sehari-hari. Bener pun musuhnya ya pasti paranormal sendiri yang fitnah. Itu saja lah. Sebetulnya hidup itu simpel ya, Bu ya. Simple. Karena Gusti Allah boten sare. Semua sudah digariskan. Sekalipun hidup ke titik nol, seringkali aku hidup di titik nol. Ya biasalah ditipu sama murid-murid. Sudah hal yang biasa ya, Bu ya. Iya biasa. Saking biasanya bisanya ketawa toh. Nggak marah kok. Nggak dendam, Bu, ketika ada Nggak. salah satu murid yang menipu. Paling yang dengerin yang emosi. Iya, iya, iya. Nah, sekarang ini kan juga banyak ya orang itu ribut gitu tentang kebenaran, ya.
banyak orang itu juga bingung sebetulnya Tuhan itu kan banyak kan yang bingung mencari Tuhan sebetulnya kan. Betul. Nah, sebetulnya kalau menurut Bopo sendiri itu Tuhan itu seperti apa sih Bopo untuk mau Ya pertanyaan aku simpel. Bertemu Tuhan, ya spiritualnya bisa nggak? Karena di dalam tubuh kita satu, ya ada cakra tubuh, 7 cakra tubuh. Kedua, ruh. Otomatis merogo sukmo. Kita harus bisa ngelewatin level-level itu. Nah, kalau ndak bisa lewatin level itu, ya ndak bisa. sampai kapan Bu? Bagaimana mau saksi dan menyaksikan? Itu kan hukum alam. Iya. Hukum sebab dan akibat. Jadi sampai kapanpun manusia nggak bisa ketemu Tuhan jika nggak mengalami level-level itu. Ya ilmu kira-kira namanya. Atau produk cari nih. Iya. Tapi tidak mengalami jalur itu kan jalur. Iya betul. Spiritual, kalau yang melewati itu pasti ucapannya sama. Kalau yang beda dipertanyakan itu peta goib yang mana ya? Kalau jalurnya aku nggak pernah tahu. Kalau memang dia asli spiritual, kita udah hafal jalur-jalur. Intinya pasti kita akan setuju, sepakat. Aku pernah ngelewatin itu. Pasti jawabannya itu. Ini pertanyaannya, banyak orang yang melebihi Tuhan, padahal dirinya sendiri belum melewati itu. Bermanfaat tidak? Ujung-ujungnya bodohin orang. Iya, banyak itu sekarang. Penipuan. Betul. Ketika seseorang mau bertemu Tuhan, langkah awal yang harus kita lakukan apa? Perbaiki diri sendiri. Satukan pikiran dengan batin, harus sinkron. Tanpa itu, tidak bisa. Kita masih terjebak dengan aura-aura, tidak ajal. Itu aura. Iya. Yang menyatu ke sifat kita, setan. Itu loh. Setan itu bukan goib, diri kita sendiri, sifat buruk. Tapi bisa juga jadi sifat baik. Nah, itulah gunanya spiritual. Setan diarahkan menuju jalan yang baik. Hawa nafsu jatuhnya yang sifat buruk lah, angkara murka. Itu kan watak, sifat. Iya, betul. Tapi banyak yang salah mengartikan bangsa goib. Bangsa goib sendiri. Itu bangsa goib itu sebutan kayak kita manusia. Iya. Rasnya. Nah, mereka cuma sebut bangsa goib. Kan di situ banyak bangsa goib. Entah dari golongan jin atau yang tiap daerah akan beda-beda makhluk halusnya. Mungkin itu awal penciptaan kan dulu Adam dan Hawa. Kenapa sekarang banyak? Ada orang Amerika, ada orang Indonesia, ya karena berevolusi. Goib sama, itulah keadilan Gusti Allah. Menciptakan makhluknya sama ya dengan adil. Itu sajalah intinya. Nah, lanjut. Tuhan menurut Bopo gaib apa nyata? Apa? Tuhan itu nyata apa gaib? Nyata di mata spiritual. Gaib Ya. di mata orang apa, Mas? Ya goib juga sih. Antara ada dan tiada. Bagi yang bertemu ya ada. Ada ya. Tuhan bukan Allah loh. Kan sudah dijelaskan. Tiada Tuhan selain Allah. Udah itu aja. Oh iya, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan berarti bukan Allah ya? Bukan. Iya. Kan udah jelas di Quran. Iya. Tapi seringkali kita mendengar manusia merasa dirinya Tuhan. Iya. Itu gimana Bapak memahami tentang itu? Kan banyak kan orang yang Kalau manusia itu adalah Tuhan gitu loh. kita merujuk Allah menciptakan kayak wahyu turun, pasti Gusti Allah menciptakan kerajaannya di langit dan di bumi. Itu sajalah. Nah, berarti Tuhan itu yang menunggu kerajaan itu. Ya seperti kita umat Hindu kayak Dewa Siwa, Buddha ya Buddha Jule itu. Nah itu. Pertanyaan kalau Islam siapa ya?
Itu pertanyaan. Ya sudahlah, kita merujuk ke Kanjeng Nabi. Sudah itu saja. Tapi hati-hati, kalau bicara ketuhanan banyak yang terjebak. Iya. Jebakan Batman. Jangan melampaui batasan kita sebagai manusia. Yang ingin mengenal Tuhan, simple. Kenali 20 sifatullah. Jalani, lakoni. Udah marifat. Jalani, lakoni. Lah iya. Ya maksudnya sifat Gusti Allah yang pertama apa ya? Udah jalani itu. Sifatmu seperti itu, baru kamu akan mengenal sifat-sifatnya. Belum tentu ke memang Gusti Allah tanpa ini kok. Iya. Kan ada juga yang mengatakan begini Bapak, bahwa kenalilah diri Anda sendiri bahwa kamu akan mengenal Allah. Jelas. Itu Penciptaan. Ibaratnya dari penciptaannya. Semua kayak orang bisa menciptakan motor, pasti mengenal dirinya sendiri. Kenapa ada kita manusia, kenapa ada jantung, kenapa ada paru-paru? Itu kan fungsi. Iya, iya, betul. Kenapa ada aliran darah? Berarti aliran darah itu kayak pendingin suhu tubuh kita yang terus mengalir masuk menuju jantung, ya semua organ. Itu sajalah. Nah, di situ baru kita bisa menciptakan motor. Kenapa bisa hidup? Belajar dari penciptaan manusia itu. Kenapa ada jantung, ada ini, fungsinya apa? Ya sama kayak aku di pertabipan bisa ngeracik jamu tanpa mengenal organ tubuh manusia. Gimana mau meracik jamu itu sendiri? Itu sajalah. Malah salah-salah jadi racun. Iya, betul. Tadi Bapak kan mengatakan bahwa Tuhan itu kalau menurut orang spiritual gitu kan, itu kan Betul. nyata, gitu. Ya jelas nyata. Nah. Kayak goib nyata. Kalau orang bisa lihat goib. Nah, itu penjabarannya gimana Bapak? Tuhan itu kok nyata? Nah inilah di sini banyak kontroversi ya. Bisa-bisa ya kita ngikut tersesat berjamaah. Karena level yang belum nyampe sana. Iya. Dijelaskan ke orang awam akan jadi fitnah toh. Tapi buat orang yang spiritual pasti akan sepakat yang asli. Karena kan banyak ngaku spiritual, faktanya energi aja ndak ada. Intinya seperti itu aja loh. Iya, iya. Nah, kalau sesama orang berilmu ngobrol begini, itu vibrasi energi udah berbenturan. Itu aja intinya ke situ. Rasa. Itu saja lah. Ya, lanjut. Iya. Tadi juga mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Allah ya. Bukan. Nah, tapi kan faktanya, oh Tuhan itu milik salah satu agama kan diklaim ya. Allah itu kan. Nah, kan hanya salah satu agama yang Allah itu miliknya satu agama. Itu bagaimana pemahamannya? Yaitu hak mereka kok, agama itu. Tapi kita bicara kenyataan, manfaat apa? Rahmatan lil alamin tidak. Iya. Kalau Islam sejati pasti ilmunya menjadi rahmatan lil alamin. Betul. Bermanfaat untuk orang banyak. Bukan untuk menipu orang banyak. Iya. Atau pembodohan publik. Betul. Hanya bisa bicara tapi tidak bisa membuktikan. Nah, itu banyak. Nah, patokan orang berilmu itu apa? Ayo. Apa Bapak? Ya energi, cahaya. Tidak kelihatan, tadi pembuktian, kan sudah. Betul ya. Kalau memang dia asli orang berilmu, ngobatin orang kalau gangguan, detik itu sembuh. Tanpa harus piranti apapun. Berarti piranti itu hanya buatan dong. Akal-akalan dong. Ilmu Allah itu maha murah buat yang menjalani. Tidak harus proses yang rumit. Kalau mau nolong orang, ya detik itu ya tolonglah. Kalau memang gangguan, pasti sembuh. Kalau punya ilmunya, detik itu kan sudah pembuktian. Orang gila tadi bisa langsung sembuh.
Alangkah bahagianya toh. Nah itulah kebahagiaan kita yang sejati. Walaupun enggak ada hasil apapun. Walaupun dimanfaatin orang, kita seneng kok. Enjoy aja ya Bu. Nah. Ya untung Gusti Allah kasih petunjuk. Kan yang tidak bisa direncanakan. Iya. Itu yang asli. Kalau pakai ini ya itu namanya tipuan belaka. Sudah berarti kayak orang tuh acting lah. Tapi itu kan murni, kita nggak kenal kok. Nah itu pembuktian orang berilmu. Itu saja lah. Nggak harus ribet, nggak harus panjang lebar. Seharusnya spiritual itu bikin tenang pasien. Ya kan mereka kita dengar sendiri 3 tahun betapa menderitanya ngerawat itu orang. Iya. Itu saja lah. Ya untung Gusti Allah ya kasih petunjuk, ridhonya ya berarti udah keberuntungan di Anda. Karena aku ndak akan ngeluarin spiritual apapun kecuali itu memang ada vibrasinya, maksudnya memang ada momen yang tepat. Itu aja. Ndak harus ribet toh aku tadi. Cuma keluarkan nafas ingsun. Selesai. Bismillah. Allahu Akbar. Ya karena energi kita senyawa dengan sinyal HP. Itu sajalah. Ya itulah. Terkadang manusia menganggap remeh spiritual. Betul. Padahal spiritual kalau yang asli bisa jadi mesin pembunuh secara massal. Karena kekuatannya loh. Itu kalau yang asli.